halaman 37, baris ke 10 dari bawah hitungnya. 10 dari bawah, di atas itu yang dalam kurung kultu. Kita masih bicara masalah puasa. Baris ke 10 dari bawah hitungnya. Itu ke atas itu ada kultu. Baris ke 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah. Amma ba'du, hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus Al-Ustaz Al-Haj Mahfuz, Al-Ustaz Al-Haj Saiful Hidayat, dan juga para asatiz dan ustadzat yang lain serta orang-orang tua kami yang kami hormati. Pada pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan sehingga kita masih diizinkan untuk hadir ke masjid yang mulia ini guna melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semuanya ini sebagai bentuk tercatat sebagai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini kita masih menyambung pembicaraan kita yang lalu, yakni dalam rangka tarhib Ramadan. Kita bicarakan masalah Ramadan. Yakni sekarang sudah sampai halaman ke-37, baris ke-10 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qultu, aku katakan, kata pengarang nulis kitab ini, wal imanu huwa tasdiqu bi wa'dillahi wal ihtisabu huwal ikhlasu lillahi wallahu a'lam. Jadi sambungan dari hadis yang lalu itu sebelum kultu, man shoma ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu ada sabda Rasul, man shoma, siapa saja yang puasa ramadhana, akan bulan Ramadan, wa qamahu, dan melaksanakan qiyamul lail, qiyamul Ramadan, tarawih, imanan, semata-mata iman, wahtisaban, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah, ghufira lahu, diampuni baginya, ma taqaddama min dzambih, dosa yang telah terdahulu, yang telah terdahulu dari dosa-dosanya. Ini catatannya ada imanan wa ihtisaban, sehingga imanan wa ihtisaban ini kata pengarang wa qultu, dan aku katakan, wal imanu, itu ada iman tadi. Yang namanya iman itu adalah wat tasdiqu bi wa'dillahi, yakni at-tasdiq, membenarkan, ya, meyakini, bi wa'dillahi, dengan janji Allah. Ada wa'dullah, ada wa'idullah. Kalau wa'dun itu janji yang enak-enak, surga, pahala, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, itu namanya wa'dun, ya. Kalau wa'idun itu janji yang kagak enak, ancaman, neraka, dosa,
ya, petaka, wa'id, ya. Di sini wa'dullah. Jadi membenarkan ya dengan janji-janji Allah. Wal ihtisabu, dan ihtisab itu ada imanan wahtisaban, dan ihtisab itu adalah wal ikhlasu lillah, yakni betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang dikerjakan itu ya iman, membenarkan janji Allah yang enak-enak, kemudian ihtisaban ya, yakni ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Ini catatan besar yang memang harus senantiasa di dalam diri kita itu ada. Kita melaksanakan puasa dan berbagai rangkaian ibadah lainnya adalah imanan wahtisaban, yakni semata-mata iman dan juga mengharapkan keridhaan Allah, artinya ikhlas semata-mata karena Allah. Wallahu a'lam, Allah yang maha tahu, kata pengarang. Walis saimi, dan bagi orang yang berpuasa adabun, ada adab-adab, la yakmulu siyamuhu, yang tidak sempurna puasanya. Kalau bacanya yakmulu, bisa baca juga yukmilu, kamula yakmulu, atau kamila yakmulu, kamula kalau yakmulu. Kalau akmala yukmilu. Jadi di sini boleh baca yukmilu, berarti dia tidak menyempurnakan akan puasanya. Kalau yakmulu, tidak sempurna puasanya, gitu kan? Kalau yukmilu berarti ada maf'ul bih. Kalau yakmulu kagak ada maf'ul bihnya, oke, yakmulu langsung siyamuhu ya. Kalau yukmilu siyamahu, berarti jadi maf'ul siyamnya. Jadi di sini lebih kepada ya walis shaimi, dan bagi orang yang berpuasa adabun, ada etika-etika, adab-adab, la yakmulu siyamahu, yang tidak sempurna puasanya illa biha, kecuali dengan adab-adab tersebut ya. Di etikanya nih, puasa bukan sekedar lapar haus saja, tetapi ada etika, adab-adab ya yang harus kita tahu ya. Faman ahammaha, siapa yang mementingkan, memperhatikan adab-adab puasa, ayyah fadha, yakni mementingkan adab-adab puasa itu adalah dia memelihara lisanahu, lidahnya, anil kadhibi wal ghibati ya, dari perbuatan bohong dan perbuatan ghibah, wa anil khawdi fi ma la ya'nihi, dan juga dari perbuatan yang memang tidak ada maknanya ya. Ini ghibah, namimah, al-kadhib, al-yaminul kadhibah, an-nadharu bisyahwah. Ini dari hadis Nabi itu 4 berkaitan dengan masalah mulut, dan 1 berkaitan dengan masalah mata. Jadi mulut dan mata ini harus dipuasai ya. Sehingga kata Nabi bahwasanya yang membatalkan nilai puasa ya, bukan batal puasanya, nilai puasanya, nggak ada maknanya ya. Itu adalah yang pertama adalah bohong, yang kedua adalah ghibah, yang ketiga namimah. Ghibah itu membicarakan kejelekan orang, orangnya kagak ada, orang yang lagi ghaib, orang yang lagi kagak ada ya. Kemudian namimah itu memprovokasi, mengompori supaya orang ribut ya. Al-yaminul kadzibah, sumpah palsu ya. Nah itu keempatnya itu adalah urusan mulut, yang mulutnya kagak puasa, artinya tidak menjaga mulutnya. Dan yang kedua adalah urusannya adalah urusan yakni mata, an-nadharu bisyahwah, memandang dengan syahwat. Nah, ini termasuk hal-hal yang membatalkan nilai puasa, enggak ada maknanya dia puasa, enggak ada pahalanya ya. Tetapi justru yang ada barangkali sampai maghrib, kalau dia lakukan itu semuanya, yang ada dosa aja ya, bukan malah pahala yang dia dapat. Ini kan rugi kita
Ya, capek-capek, berlapar-lapar, berlemes-lemes, tapi kagak ada artinya, kagak ada nilainya. Nah, ini berarti tidak ikhlas, tidak ihtisaban dia tadi. Tidak imanan, tidak iman, dan tidak ihtisaban, tidak ikhlas melakukannya. Karena ada hal-hal yang mengotori ibadah puasanya. Kemudian termasuk adalah melakukan hal-hal yang tidak bermakna. Qauluz zur itu, ya, ucapan-ucapan dusta itu bisa dalam bentuk perbuatan atau ucapan yang tidak ada maknanya. Jadi di bulan Ramadan ini kita jaga betul supaya perbuatan kita itu bermakna. Karena ada satu hadis Rasul yang mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islam seseorang itu adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya. HP tinggalkan dulu dah tuh. Yang penting-penting aja HP. Kalau ada informasi, ada WA barangkali yang penting kita lihat. Jangan kita lihat HP melulu. Ya. Apalagi sambil nunggu maghrib lihat HP, mendingan pikiran. Ya. Ini HP ini kita kurangi dah. HP itu memang betul-betul menggoda sekali, memang setan dia gitu kan. Ya, bisa menjadikan kita lupa untuk zikrullah. Ya, udah yang penting-penting aja HP. Ngomong yang tidak karuan, ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul, nggak ada maknanya, itu namanya malayakni. Ya, sebaik-baik Islam seseorang itu meninggalkan yang tidak bermakna, tidak melakukan yang tidak bermakna, tetapi yang dia lakukan adalah yang bermakna, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan pahala. Ya. Ini ma la ya'ni tadi. Fi ma la ya'ni, terhadap apa yang tidak bermakna. Wa yahfadhu ainahu, dan dia seseorang yang puasa itu memelihara matanya untuk melihat hal-hal yang diharamkan. Wa udhunahu, dan telinganya. Matanya itu adalah anin nadhari, menjaga matanya dari memandang hal-hal yang tidak boleh. Wal istima'i, dan telinganya dijaga dari mendengarkan, memperhatikan ma la yahillu lahu, apa yang tidak halal baginya, haram berarti. Ya. Jadi memandang dan mendengarkan yang haram, ya. Memandang ya yang Allah haramkan, melihat ya, yang menambah menjadikan nafsu kita, ya. Ada keinginan, jangankan memandang suami atau istri orang lain, ya, istri kita sendiri aja, itu kita ada di rumah melihat istri kita, kemudian kita nafsu, kita naksir, ini udah mengurangi ganjaran. Jadi an-nadharu bisyahwa, namanya mandang dengan syahwat, ya. Makanya jangan suka mandang-mandang istri di siang hari. Kalau malam sih bebas, ya. Di siang hari jangan mandang-mandang istri dah, nanti timbul sir-sir berabe. Ya. Nah ini ya adalah yang tidak dihalalkan, berarti diharamkan. Ma la yahillu, yang tidak halal, ya, lahu baginya. Wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi, dan juga memandang atau mendengarkan kepada apa yang terutama berkaitan dengan haknya, hak dia sebagai orang yang puasa ibadah. Wa kadzalika, dan begitu pula yahfadhu batnahu, dia memelihara perutnya, antanawulil harami, dari mengkonsumsi makan yang haram, wasubhati, dan subhat. Jadi jangan berbuka dengan yang haram, dengan yang subhat. Wa khususon, dan khususnya adalah indal iftari, pada saat ya dia berbuka, ya. Jangan sampai dikonsumsi makanan yang haram, makanan yang subhat. Dia menjaga perutnya. Di samping tadi yang halal aja jadi haram di siang bulan Ramadan, makan nasi itu kan halal. Tapi kalau kita makan di siang hari haram hukumnya, ya. Yang halal aja itu jadi haram, ya. Makanya
Ya, Imam Al-Ghazali itu membagi bahwa puasa itu ada puasa yang sifatnya umum. Orang yang puasa cuma sekedar puasa menjaga haus dan lapar aja, ya, dia nggak berbuka, dia tetap puasa dan dia memakan yang halal. Tapi ya kemudian yang berikutnya adalah tidak cuma itu saja yang dijaga, makan dan minum serta bergaul suami istri, cuma itu aja, ya. Selebihnya yang kedua adalah puasa khususul khusus. Adalah khusus, puasa khusus dulu. Yang pertama puasa umum, yang kedua puasa khusus. Khusus itu di samping menjaga lapar dan haus juga menjaga, ya, berkaitan dengan etika tadi, hal-hal yang membatalkan nilai puasanya. Kemudian yang ketiga khususul khusus, itu biasanya disebutkan puasanya para anbiya wal mursalin. Bukan sekedar ya lapar haus kemudian juga menjaga yang membatalkan, tetapi hatinya juga kontak puasa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah ini ya jangan sampai kita yang umum dah, paling tidak yang khusus. Kalau khusus kita nggak bisa dah, ya. Jadi yang khusus saja kita puasa, di samping menjaga lapar dan haus juga hal-hal yang membatalkan nilai-nilai ganjaran puasa tersebut. Terutama adalah khususnya pada saat berbuka, ya jatahidu jiddan, dia bersungguh-sungguh sekali, jiddan, alla yuftira, supaya dia tidak berbuka illa, kecuali berbukanya itu alal halali, ya, berdasarkan makanan-makanan yang halal, ya. Qala ba'dus salafi, berkata sebagian ulama salaf, ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu di zaman sahabat, ya. Berkata ulama salaf, kalau ulama khalaf, ulama mutaakhirin, ulama yang dari tabi'in sampai sekarang, ya. Berkata ulama terdahulu, idza sumta, apabila engkau puasa, fandur, maka lihatlah, ala syai'in, ya, terhadap apa, tuftiru, ya, yang kau bukanya pakai apa. Wa indaman tafattara, dan pada orang yang berbuka, isyaratan, ada satu isyarat, ya. Wa indaman tafattara isyaratan, sebagai isyarat, atau wa indaman tafattara isyaratun, bisa juga sih, ya. Isyaratun sama kita kita itidal, Rabbana lakal hamdu mil as samawati boleh, mil us samawati boleh, ya. Boleh mil'a, boleh mil'u, yang biasa mil'a nggak apa-apa, biasa mil'u nggak apa-apa, ya, nggak usah diganti-ganti, ntar jadi kacau pikiran kita, ya. Jadi ini ada satu isyarat ilal hissi, untuk menganjurkan, atau ada satu isyarat kepada anjuran, anit alat taharra wal ikhtiyat, untuk mencari dan berhati-hati, fima yubtiru, terhadap apa yang dia buka alaih, atasnya. Jadi makanan apa yang dia berbuka, yang halal atau yang haram, ya. Yang haram bisa zatnya, makanan itu sendiri haram, ya, najis, ya. Kemudian yang haram bisa juga pemerolehannya, mencarinya dengan cara yang haram, mencuri, ya, ngambil, ya, barang orang, dia berbuka dengan curiannya, ini juga haram juga namanya. Ya, haram bisa pemerolehan atau zat dari benda yang dia makan. Jadi lihat tuh, yang kita makan itu yang haram atau yang halal, ya. Wa kadzalika, dan begitu pula, yahfadzus shaimu, orang yang puasa itu memelihara jami'a jawarihi, semua anggota tubuhnya, an mulabasatil asam, dari melakukan perbuatan dosa, ya. Jadi anggota tubuhnya semua, mata, telinga, ya, hidung, mulut, ya, jangan sampai keluar
atau mendengar tadi dari anggota tubuh tersebut hal-hal yang malayahillu tadi, yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti diharamkan. Ini harus menjaga semuanya, dan menjaganya adalah ya seluruhnya, mulai dia puasa. Makanya apa namanya, yang namanya al-as-saumu al-imsaku, puasa artinya menahan, minal muftirati, dari hal-hal yang membatalkan. Nanti membatalkan itu ada dua, ada membatalkan secara hissi, secara fisik, makan minum bergaul suami istri, ini membatalkan ya. Dan yang maknawi, yang sesungguhnya membatalkan itu ya berkenaan dengan masalah pahala, nilainya, pahalanya nggak ada ya, ini membatalkan juga. Dan itu kita jaga, anggota tubuh kita semuanya adalah baik yang membatalkan secara fisik, yang berbentuk jasadiah kelihatan, dan juga yang membatalkan secara ruhi, secara maknawi ya, yang membatalkan nilainya. Itu kita jaga, imsak, wajib kita untuk menjaga itu ya, min tulu'il fajri, dari mulai terbitnya matahari, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniyatin, dengan niat ya. Itu kan begitu dalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama. Walaupun banyaklah definisinya ya, yang pasti intinya adalah memang ya menjaga diri kita dari hal-hal yang membatalkan ya. An mulabasati al-asam, thumma anil fuduli, kemudian dari hal-hal yang berlebih. Berlebih itu fudulul kalam, fudulul naum, fudulul apalagi itu ada. Lebih, ngomong lebih, tidur lebih gitu kan. Kemudian apalagi kita 3 hal berkaitan dengan masalah hal-hal yang lebih, yang artinya memang tidak ada manfaatnya, tidak kelebihan. Makan juga kebanyakan kelebihan ya, juga kan jadi apa namanya, bisa jadi muntah ya. Tidur kebanyakan gitu juga nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya, tidur melulu ya. Fudulul kalam ya, fudulul ya, ada 3, satu lagi lupa, satu lagi ya. Ini anil fudul, juga menjaga dari hal-hal yang berlebihan. Fabidzalika, maka dengan itulah yutimmu saumahu, atau yatimu, kali yutimu tadi sama yutimmu saumahu, kali yatimmu saumuhu ya. Sempurna puasanya, dengan demikian puasanya sempurna. Kalau dibaca yutimu, dengan demikian dia menyempurnakan puasanya gitu. Karena di sini berikutnya adalah watazku, zakayazku, itu artinya bersih, suci ya. Suci juga sempurna puasanya, suci puasanya. Wa kam min shaimin, dan berapa banyak orang yang berpuasa ya ta'abba ya ta'abbu, yakni bersusah-susah nafsahu ya, akan dirinya. Dia bersusah-susah, capek, lelah dirinya, bil ju'i, dengan merasakan lapar, wal atoshi, dan juga dia merasakan haus, wa yursilu jawarihahu, dan dia mengirim anggota tubuhnya, artinya melakukan anggota tubuhnya mengirim fil ma'asi, dalam perbuatan maksiat. Berapa banyak orang yang puasa, kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atasu ya. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak ada makna puasanya itu kecuali cuma sekedar merasakan lapar dan haus saja, nggak ada pahalanya ya puasa yang itu, kalau tidak menjaga jawarih tadi ya. Wa tarkul ma'asi, dan meninggalkan perbuatan maksiat, wajibun, wajib, alad dawami ya, senantiasa. Sebagaimana kita at-taubatu wajibun alad dawam, atau at-taubatu wajibatun alad dawam. Taubat itu juga wajib senantiasa. Meninggalkan dosa wajib senantiasa. Bertobat juga begitu pula wajib. Ala shaimi, terhadap orang yang berpuasa,
Dan bukan orang yang berpuasa saja, ya, wajib meninggalkan, yakni wajib meninggalkan perbuatan maksiat, ya. Apa tadi? Tumanil fudul bidzalika ya yatimu samu wa yazku wa kam min shaimin yata'abbud nafsahu bil ju'i wal atasi wa yursilu jawairahu bil ma'asi fa yufsidu, maka merusak, ya. Jadi dia merusak bidzalika dengan sebab dia maksiat tadi, saumahu akan puasanya, dia merusak puasnya, fa yufsidu bidzalika saumahu wa yudhi'u bidzalika, dan dia menyia-nyiakan dengan yang demikian itu ta'abahu, yakni lelahnya, ya. Lelahnya itu jadi sia-sia. Kalau puasanya benar kan lelahnya dapat puasa, dapat ganjaran pahala semuanya. Dia lelah, dia bergerak, ya, dia jalan, itu dapat ganjaran puasa. Tapi kalau kemudian maksiat, itu akan menyebabkan kelelahannya itu sia-sia. Kama qala alaihissalamu, sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu, yang tidak ada baginya itu, min siyamihi, dari puasanya itu, illal ju'u wal atas, ya, kecuali adalah sekedar lapar dan haus saja. Termasuk tadi qaulazur, ucapan-ucapan yang membawa, atau perbuatan-perbuatan yang membawa dosa, ya. Nah, ini termasuk hal-hal yang menghalangi mendapatkan ganjaran puasa. Maka dari itu berikutnya, watarkul ma'asi wajibun 'alad dawam 'alas shaimi, meninggalkan perbuatan maksiat itu wajib senantiasa atas orang yang berpuasa, wa 'alal muftiri, dan atas orang yang berbuka. Walaupun enggak puasa juga ya harus, ya, dia itu menjaga perbuatan dosa, jangan sampai meninggalkan dosa itu, ya. Meninggalkan perbuatan dosa. Dan orang yang berbuka yang enggak puasa begitu pula. Ghairu, kecuali atau selain annas-shaima, bahwasanya orang yang berpuasa aula, lebih utama, lebih ditekankan, bit tahaffudhi, dengan yakni menjaga, ya. Sebab kalau kita puasa-puasa juga tapi enggak menjaga jawarih, anggota tubuh kita, walaisa lillahi hajatun, Allah tidak membutuhkan, ya, kepada apa yang dia lakukan itu. Dia puasanya itu Allah enggak butuh puasanya, ya, karena dia puasa tapi tidak menjaga. Yang kita Allah kagak perlu puasa seperti itu, ya. Jadi enggak dapat apa-apa, cuma capek lelah saja. Wa huwa alaihi, dan dia ada di atasnya untuk menjaga. Aujabu, itu lebih wajib, wa akidu, dan lebih kuat lagi. Fafham, maka pahamilah, qala alaihissalamu, yakni sabda Rasul SAW, pahami sabda Rasul, as-saumu junnatun, ya, puasa itu adalah satu tameng, ya, satu benteng atau tameng lah, penjaga, ya, penjagaan, junnah. Fa idza kana, apabila adalah yaumus saumin, hari berpuasa, yaumus saumin, yauma saumin ahadukum, maka apabila adalah pada saat berpuasa salah seorang kalian, kalau lagi puasa, ya, salah seorang kalian, fala yarfus, maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan rofas. Perbuatan rofas itu kaitannya dengan hal-hal yang sifatnya yang jelek-jelek, berupa porno lah, walaupun sama istri kita nggak boleh yarfus, ya, nggak boleh bergaul suami istri di siang hari. Ala yarfus,
Wala yafsuk, dan jangan fasik, jangan keluar dari taat. Ya, tetap berada di dalam ketaatan selama Ramadan, taat terus kita jaga. Ya. Wala yajhal, dan janganlah dia itu bodoh, ya. Merasa bodoh, dalam bodoh lah dalam arti enggak tahu. Fa in imruun, apabila seseorang syatamahu, mencacinya, dia lagi puasa, ada yang mencacinya, au qatalahu, atau memeranginya, menyerangnya lah, falyakul, maka katakan, hendaknya dia berkata, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang dalam keadaan puasa. Jangan diladeni. Kalau ada yang maki-maki, ada yang mencaci, ya, itu katakan inni shaim, aku sedang puasa. Al hadis, itu adalah hadis. Wa min adabis shaimi, dan dari etika atau adab-adab orang yang berpuasa, sebagian dari adab orang puasa itu, alla yuksira an-nauma bin nahari wa la yuksiral aqla bil laili. Ya. Adabnya itu adalah, ya, jangan sampai bahwasanya itu dia tidak memperbanyak tidur di siang hari dan tidak memperbanyak makan di malam hari. Ya. Siang hari tidur aja seharian, bangun sholat doang, tidur lagi. Ya. Karena supaya terlupakan rasa laparnya. Memang kita puasa supaya merasakan lapar. Kalau tidur nggak ketahuan, tahu-tahu bangun udah buka aja. Ya. Jangan memperbanyak tidur, adabnya di siang hari. Wala yuksirul akla, dan jangan memperbanyak makan bil laili, di malam hari. Biasa kan kita ngancem dari pagi, kita udah kumpulkan, ya, makanan, apalagi sore udah mulai banyak, ya, di gang-gang itu penjual makanan, itu semua kita beli. Yang kita lihat emang semuanya enak kalau di siang hari rasanya, kelihatannya, ya. Sehingga begitu kita makan, ya, semuanya, padahal belum semuanya, juga 2-3 kali suap udah kekenyangan. Ya, kita makan semua itu namanya memperbanyak makan, ya. Itu bagian dari adab, jangan bahwasanya memperbanyak makan. Wal yaktasid bidzalika hatta yajida masal ju'i wal atasi. Dan hendaknya dia bermaksud berkaitan dengan makan itu hatta yajida. Dia maksud tadi meninggalkan, ya, tidak memperbanyak makan, ya. Maksudnya adalah hendaknya dia merasakan yajida, mendapatkan masal ju'i, artinya sentuhan kaitan dengan masa lapar, wal atasi, dan haus. Ya, jadi puasa itu supaya lapar dan haus, makanya jangan banyak makan di malam harinya, jangan banyak minum, apalagi minum es, gitu kan. Itu udah rutin banget tuh, es sudah enak banget dah, ya. Fatahadzab nafsahu, maka jagalah, artinya sucikanlah dirinya itu, ya. Maka dia akan mensucikan dirinya dengan menghindari banyak makan dan banyak tidur tadi. Watad ufu syahwatuhu, dan juga akan lemah syahwatnya, ya. Dengan dia berlapar-lapar dan berhaus-haus, itu akan menjadi, ya, jiwanya itu bersih, dan juga akan lemah syahwatnya, ya. Maka ada, ya ma'syarus sabab man istata'tumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, kalau kalian sudah mampu untuk mas kawin, atau yang kedua adalah ba'ah itu juga syahwatnya ada, kalau sudah mampu ada syahwatnya, falyatazawwaj, maka hendaklah kawin. Ya. Kalau kalian tidak mampu, fa'alaikum bisawmi, maka kamu puasalah. Karena puasa itu akan meredam rasa nafsu, gitu kan. Jadi lebih hilang, nafsunya itu lebih kecil, lebih sedikit. Wayas taniru qalbuhu, dan akan bersinar hatinya. Hatinya itu akan menjadi terang, masuk hidayah. Wadzalika, dan yang demikian itu adalah sirrus saumi wa maqsudihi.
Itu rahasia atau hikmah dari puasa, dan maksud puasa itu untuk supaya jiwa kita bersih, syahwat kita nurun, kemudian ya hati kita bersinar. Wal yujanib as-shaimu, hendaknya menjauhkan orang yang berpuasa itu ar-rafahiyata, yakni rafahiyah itu kemewahan, mewah. Wal iksar, dan juga memperbanyak min tanawulis syahawati, dari ya mengkonsumsi atau memperturutkan syahwatnya, wal ladzati, dan kelezatan makanan, kama zakarnahu, sebagaimana tadi kami sebutkan. Jadi jauhkan itu semua ya, bermewah-mewah ya, rafahiyah, kemudian juga ya memperbanyak ya syahwat ya dan kelezatan, kama dzakarnahu. Wa aqallu dzalika, dan paling sedikit yang demikian itu, antakuna adatuhu, jadilah kebiasaannya, minat tarafuhi, dari bermewah-mewah ya, wahidatan ya, satu fi ramadhana wa ghairihi, di bulan Ramadan dan di bulan yang lain. Wa hadza, dan ini adalah aqallu, paling sedikit ya. Wa hadza, dan ini adalah aqallu, paling sedikit, ma yang bagi ya, yang patut baginya, wa illa jadi kalau tidak ya, falir riyadati, maka dia mengolah, berlatih, membiasakan riyadhah, wa mujanabati syahwatin nafsi, dan menjauhkan dari syahwat-syahwat jiwa ya. Paling tidak adalah dia riyadhah, mengolah, membiasakan kebaikan dan menjauhkan syahwat-syahwat keinginan nafsunya. Asarun kabirun, itu di dalamnya ada dampak yang besar, fi tanwiril qalbi, di dalam menyinari hati ya, wa tatallubi bil khususi, dan tuntutan khususnya, fi ramadhana, di bulan Ramadan. Itu yang dituntut di bulan Ramadan, itu memang harus berlapar-lapar ya, supaya jiwanya itu bersih, hatinya bersinar. Jangan kemudian lagi puasa masih pikirannya masalah dunia, makanan, kelezatan, yang enak-enak, syahwat, nafsu ya. Itu yang justru bahwasanya puasa itu akan melemahkan itu semua. Jadi membuat pikiran kita itu jadi cerdas, jadi bersih jiwa kita. Wa ammal ladzina yaj'aluna lahum fi ramadhana, dan adapun orang-orang yang menjadikan bagi mereka itu di bulan Ramadan ya, apa yang mereka jadikan, adatin minat tarafuhati wasyahawati, yakni kebiasaan dari bermegah-megah, bermewah-mewah, dan syahwat-syahwat, allati la ya'tadunaha, yang mereka itu tidak terbiasa dengan kemewahan dan kelezatan itu, fi ghairi ramadhana, di selain bulan Ramadan, fawururun warrahum bihi syaitan ya, maka dia berarti tertipu. Fawururun artinya satu tipuan. Pada saat begitu pas puasa aja, apa aja dibeli, apa aja dimakan ya, apa aja dilakukan ya, itu berarti dia tertipu ya. Gharrahum, yang setan, gharrahum bihi asyaitanu, yang setan itu menipu mereka. Memang maunya setan begitu ya, tidur aja banyak ya, banyak makan malam, akhirnya tarawih lemes kan gitu, banyak makan ya. Jadi kalau kita sekedarnya buka aja dulu, lalu kalau bisa takjil dulu, makan lontong satu dengan tahu goreng juga udah kuat ya. Kalau biasa makan memang makan aja maunya gitu kan, udah nambah lagi berkali-kali. Pas begitu habis isya kita lemes dah
ya giliran tarawih ngantuk aja, buahannya perut kenyang mata ngantuk kan timpalannya. Tapi kalau kita cuma sekedarnya ya pada saat kita tarawih itu semangat kita ya, nggak terganggu oleh rasa ngantuk, oleh rasa lemes ya. Ini bagaimana kebiasaan sih diri kita. Kalau kita biasa cuma sekedar takjil dulu, ntar pulang baru makan, nah itu yang ya. Atau ya takjil saja atau sekedarnya, kalau mau buka pun sekedarnya dah, jangan berlebihan ya. Ini memang setan menginginkan seperti itu ya. Setan yang menipu kita hasadan, karena setan itu hasud minhu dari kita manusia, lahum darinya, lahum bagi mereka, hatta la yajidu, sehingga mereka manusia tidak memperoleh ya barakati saumihim, keberkahan kebaikan puasa mereka, wala tadhuru alaihim, dan tidak terlihat, tidak tampak atas mereka itu atharuhu, dampaknya ya, minal anwari ya, dari berupa cahaya-cahaya tadi, cahaya hatinya, wal mukasyafati, dan bisa melihat mukasyafat terbuka, wal khusyu'i, dan khusyuk lillahi kepada Allah ya. Jadi kagak ada tuh dampaknya tuh kalau mengikuti hawa nafsu aja ya, makan banyak berlebih, nggak bercahaya hati, nggak bercahaya dan tidak terungkap apa namanya, itu kan salah satu Imam Ghazali bicara berkaitan dengan masalah ajaibul qulub ya, kehebatan hati. Itu salah satunya adalah dari ada 4 hal, yang salah satunya adalah al-mukasyif bima indah ya, bisa hati itu membuka, mengungkap apa yang ada di sisi Allah ya. Artinya berupa tadi dari keikhlasan, imanan, dan ihtisaban, itu akan terungkap apa saja kebaikan-kebaikan. Jadi semangat kita melakukan kebaikan di bulan Ramadan ya, puasanya semangat, tilawahnya semangat, ini namanya mukasyif ya. Dia bisa seolah-olah melihat apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya berupa ganjaran-ganjaran orang yang berpuasa, ganjaran orang yang tilawah, lebih-lebih di bulan Ramadan semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terbuka. Kalau kemudian kita kenyang, ngantuk aja, itu bawahannya udah enggak semangat, udah enggak terbuka ya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya rasa lapar, haus ya, dan kita menjaga syahwat itu dalam rangka bagaimana hati kita itu bisa membuka apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Mukasyifat wal khusyuk lillah, dan khusyuk ya untuk Allah, puasanya khusyuk, ibadahnya khusyuk ya. Wal inkisar, dan artinya asalnya pecah, inkisar itu hancur, baina yadaihi, di hadapannya itu ya. Wat taladzuz, al inkisar, wat taladzuz, dan lezat bimunajatihi ya, dengan munajatnya. Jadi munajatnya jadi lezat tuh ya, doa jadi enak ya, kita tuh khusyuk ya berdoa karena tadi perut kosong ya. Watilawati kitabihi, dan pada saat membaca kitabnya Al-Quran itu merasakan juga lezat ya, lezat dengan membaca Al-Quran. Jadi kita kan biasa kita baca Al-Quran tuh lihat, kita balik ke belakang udah sampai berapa lembar ya kita gitu. Jadi enggak, jangan dihitung-hitung ya, kalau lagi enak udah baca aja dulu ya. Jadi kita ngereken dulu ke belakang. Ini masih lama nih 1 juz, masih lama 1 juz. Makin dikebet makin lama rasanya, padahal sih enggak dia juga ya. Tapi kalau kagak dikebet-kebet kagak terasa, oh udah 1 juz ya kan gitu ya. Ini karena enggak merasa lezat, jadi begitu ya. Perhitungan sama Allah ya. Wa dzikrihi, dan juga zikir kepada Allah rasa lezat ya. Wa kanat, dan itu adalah adatus salafi,
adalah kebiasaan orang-orang terdahulu, ulama terdahulu rahmatullah alaihim, ya, kasih sayang Allah terhadap mereka, ya. At-taqlilu minal adati wasyahawati, ya, wal istiksar minal a'malis sholihah fi ramadhana bil khususi, dan mempersedikit dari kebiasaan-kebiasaan, ya, sedikitkan tadi makan, sedikitkan tidur, wal adat, dan juga kebiasaan, ya, mempersedikit kebiasaan makan, kebiasaan tidur, wasyahawat, dan juga syahwat, wal istiksari minal a'malis sholihat, dan memperbanyak amal soleh, amal-amal soleh fi ramadhana, di bulan Ramadan, bil khusus, secara khusus, wa in kana dzalika ma'rufan, sekalipun itu adalah dikenal, ya, min siyarihim, ya, fi jamil awqat, ya, perjalanan mereka itu pada semua waktu biasanya, wa min adabihi, dan dari adabnya alla yuksiru at-tasawul, dan nanti baru wa min adabi, dan dari adabnya itu adalah alla yuksiru tasawul. Termasuk ada puasa itu jangan banyak sibuk-sibuk bi umuri dunia, dengan masalah-masalah keduniaan, ya. Jangan sibuk-sibuk dengan masalah-masalah keduniaan. Baik, masih ada waktu kurang lebih 7 menit kalau nggak salah dari yang berbunyi, supaya kita bisa isrok. Ada hal yang perlu diperbincangkan, ya, kalau tidak ya sampai situ aja, ya. Ya, silakan Ustaz, ya, Ustaz Faiz. Nah, berkaitan dengan Arafah, sekarang kan orang buka itu kan di kayak di kantor-kantor kan mewah itu. Berkaitan dengan Arafah tadi. Arafah. Yang Arafah yang bermewah-mewah dalam makanan. Atarafu. Iya. Atarafu. Tapi kalau kayak di kantor-kantor, lembaga resmi kan mereka kan kumpul ya, makanan mewah. Iya. Gimana? Ini bukannya malah mereka berpikir mah ngobrol sama kemarin kayak di kantor-kantor, di lembaga resmi. Iya. Kayak sekarang itu gimana? Iya. Itu barangkali termasuk yang berlebihan, apalagi kalau makan di kantor itu orang makan banyak mubazir, makan dikit dibuang di situ, ya. Padahal kan mendingan nambah daripada kagak habis. Makan itu mendingan nambah daripada kagak habis. Cuma kalau kita nambah jadi terkenal kita. Ya, makan di tempat acara kawinan pakai nambah. Waduh, orang kenal dah kita. Ya, itu dia makannya nambah gitu. Padahal mendingan nambah daripada kagak habis. Sedikit, ya, nyendoknya banyak, dimakan cuma sesuap dua suap, taruh aja. Kebuang-buang. Kan masih banyak orang yang susah, apalagi sekarang. Ya Allah, masih banyak orang yang susah, yang tidak makan, yang makan cuma 2 kali sehari, ya. Ini termasuk at-tarafuh, ya, atau arrofah tadi, ya. Arrofah itu bermewah-mewah dalam makanan, ya, sehingga banyak kemubaziran. Padahal masih banyak orang yang lapar, dia enak-enak makan, tidak memikirkan orang yang lapar, gitu kan. Puasa itu kan, ya, maksudnya adalah supaya bisa merasakan rasa lapar. Orang susah, orang miskin itu, kalau kita kan cuma seharian aja. Kalau orang miskin, orang susah itu tiap hari, siang dan malam mereka lapar, ya, haus. Ya, ini supaya ada hikmahnya, kita ada sifat rasa sosial bermasyarakat, rasa ukhuwah terhadap saudara kita, ya, karena kita bisa merasakan kesusahan mereka. Kalau kita bersenang-senang melulu, jadi tidak timbul itu dampak tadi yang positif, yang baik, ya, tidak ada keprihatinan kita terhadap orang lain, ya. Dan memang yang adakan kantor sih, ya, cuma ya kantornya aja ya udah mereka. Padahal konsumsi di mana-mana paling besar itu, ya, makan itu paling gede. Kalau ada acara-acara kan anggarannya dikonsumsi yang paling gede biasanya, ya. Acara walaupun cuma snack aja tuh itu gede, apalagi makan besar, wah besar dah pokoknya. Itu biasanya paling repot ya ngurusin konsumsinya, ya, paling banyak, paling gede, ya. Nah, dari itulah bahwasanya kalau bisa sih, ya, dihindari, artinya dari pihak pengelola di kantornya itulah, ya, kalau mau makan ya sederhana aja. Kalau memang buka bersama
ya buka yang sederhana aja lah, yang kira-kira ya jangan sampai rasa kepedulian kita terhadap orang miskin itu jadi hilang jadinya karena kita makan berlezat-lezat di situ ya. Itu kali Ustaz, itu Allah alam bisawab ya. Baik, kalau tidak inilah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, memelihara puasa kita ya, dari hal-hal yang tidak bermakna, malayakni tadi, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya ya, itu kita jaga di bulan Ramadan. Ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afana ya karim wa'afana ya rahman wa'afana ya rahim wa'afana hakikati ya wasilifati ya wasilifatiha antajala jami'a a'malina wa ibadatina wa harakatina wa sakanafina wa hayatina wa mamatina khalisatan li'adlik wa liridha antara dinamna ya Allah rabbal alamin ya Allah ya subhanaka Allahumma wa tahiyyatu ya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.